Nisa, seorang menantu dari keluarga sederhana, terus-menerus dihina dan dipermalukan oleh mertuanya, Ratih, yang menganggapnya tidak layak menjadi bagian dari keluarga kaya mereka. Sebelum mulai ceritanya, boleh absen dulu di kolom komentar ya. Bunyi pecahan kaca yang nyaring mendadak menghentikan alunan musik di dalam gedung pertemuan bergengsi itu. Ratusan pasang mata seketika tertuju ke tengah ruangan. Tempat genangan sirup merah mengotori lantai marmer putih yang berkilau. Di sana, Ratih berdiri dengan napas memburu. Wajahnya merah padam menahan amarah yang meluap. Telunjuknya yang dihiasi cincin berlian besar mengarah lurus ke wajah menantunya. Nisa gemetar. Ia mundur selangkah, menatap gaun malam milik ibu mertuanya yang kini basah kuyup oleh cairan merah pekat. Jantungnya berdegup kencang, diselimuti rasa takut yang amat sangat. Tatapan tajam dari para tamu elit yang menghadiri gala ulang tahun perusahaan keluarga suaminya itu seolah menusuk kulitnya hidup-hidup. Dasar ular tidak tahu diri. Suara Ratih menggelegar, memecah keheningan yang mencekam. Sudah untung kamu diangkat dari selokan oleh anakku. Sekarang kamu malah mau menghancurkan keluarga ini? Nisa menggeleng cepat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Demi Allah, Ma. Nisa tidak sengaja. Seseorang menyenggol lengan saya dari belakang tadi. Nisa tidak berniat mengotori gaun Mama. Jangan berbohong! Bentak Ratih lagi, suaranya naik satu nada lebih tinggi. Ia merogoh tas tangannya, lalu melemparkan beberapa lembar berkas kosong ke wajah Nisa. Lembaran itu melayang sebelum jatuh berserakan di lantai yang basah. Mengotori gaun ini hanya trik murahanmu untuk mengalihkan perhatian. Katakan pada semua orang di sini, kemana kamu menyembunyikan dokumen tender proyek besar kita? Kamu menjualnya pada kompetitor untuk mencari uang haram, kan? Tuduhan keji itu bagaikan petir di siang bolong bagi Nisa. Kepalanya mendadak pening, dadanya terasa sesak. Ia dituduh mencuri rahasia perusahaan, sebuah kejahatan besar yang sama sekali tidak pernah ia lakukan. Dengan tubuh yang menggigil, wanita muda itu menoleh ke arah suaminya yang berdiri tidak jauh dari sana. Mas Arga, tolong bicara, ratap Nisa dengan suara serak, memohon belas kasihan. Mas tahu aku tidak mungkin melakukan hal sehina itu. Katakan pada Mama kalau aku bersamamu sepanjang sore tadi. Arga menatap istrinya dengan pandangan bimbang. Namun, ketika matanya bertemu dengan sorot tajam sang ibu, yang seolah memberi ancaman tanpa suara, pria itu langsung menundukkan kepala. Ia mundur selangkah, menjauhkan diri dari Nisa, seolah-olah istrinya adalah wabah penyakit yang menular. Keheningan Arga menjadi jawaban yang paling menyakitkan bagi Nisa. Suaminya, pelindung yang ia percayai, memilih diam demi menyelamatkan posisinya sendiri di hadapan sang penguasa keluarga yang dominan. Batin Nisa hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin laki-laki yang dulu berjanji di depan mendiang ayahnya untuk menjaganya seumur hidup, kini membiarkannya dipermalukan di depan umum tanpa pembelaan sedikit pun? Rasa cinta yang selama ini ia pelihara seolah menguap, berganti dengan kehampaan yang teramat dingin. Bisik-bisik miring mulai terdengar dari sudut-sudut ruangan. Para sosialita dan kolega bisnis saling berbisik, melemparkan pandangan meremehkan ke arah Nisa. Mereka menghakimi tanpa tahu kebenaran yang sesungguhnya. Bagi mereka, menantu miskin ini akhirnya menunjukkan tabiat aslinya yang serakah. Benar-benar tidak tahu malu, cibir seorang wanita paruh baya di barisan depan. Sejak awal wanita ini memang tidak pantas berada di lingkungan kita. Setiap bisikan itu terasa bagai belati yang menyayat harga diri Nisa, yang sudah berada di titik terendah. Di ruangan ini, tidak ada satupun orang yang sudi berdiri di pihaknya. Ia benar-benar sendirian, terkepung oleh kesombongan orang-orang kaya yang memandangnya rendah. Ratih tersenyum sinis melihat menantunya yang kini terpojok tanpa pembelaan. Rasa puas terpancar dari matanya yang dingin. Keamanan, seret wanita ini keluar sekarang juga. Aku tidak sudi melihat wajah pembawa sial ini merusak acara penting keluarga kami. Dua orang penjaga berbadan tegap segera melangkah maju, memegang lengan Nisa dengan kasar. Nisa tidak mencoba meronta. Kekuatannya telah habis terkuras oleh rasa kecewa dan sakit hati yang teramat dalam. Air matanya mengalir deras, membesahi pipinya yang pucat.
Saat tubuhnya diseret perlahan meninggalkan ruangan yang megah, matanya masih tertuju pada Arga. Namun suaminya itu tetap bergeming, enggan membalas tatapannya. Di tengah keramaian dan kekacauan yang terjadi, seorang pria paruh baya berjas hitam rapi mengamati seluruh kejadian itu dari kejauhan. Wajahnya tenang, namun matanya yang tajam memancarkan kilatan penuh arti. Ia adalah seorang investor besar yang sangat disegani. Sosok misterius yang kehadirannya malam itu sebenarnya sangat dinanti oleh keluarga Arga untuk menyelamatkan bisnis mereka yang mulai goyah. Pria itu perlahan melangkah, memotong jalur para penjaga yang sedang membawa Nisa menuju pintu keluar. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat langkah para pengawal terhenti seketika. Aula kembali senyap, menanti apa yang akan dilakukan oleh sang pengusaha kelas atas tersebut. Ia tidak memedulikan Ratih yang mencoba memanggil namanya dengan nada manis yang dibuat-buat. Pria itu justru melangkah mendekati Nisa yang sedang tersudut dan gemetaran. Ia menatap Nisa dengan pandangan yang sulit diartikan. Bukan pandangan menghina seperti yang lain, melainkan sebuah sorot mata yang penuh rasa maklum. Sambil berpura-pura membantu Nisa merapikan tas kecilnya yang hampir terjatuh, pria misterius itu dengan gerakan yang sangat cepat menyisipkan sebuah benda ke dalam tas tersebut. Itu adalah sebuah kartu nama berlambang emas murni yang berkilau di bawah lampu kristal yang benderang. Ia mendekatkan wajahnya, lalu membisikkan sesuatu dengan suara yang sangat rendah, hanya bisa didengar oleh Nisa seorang. Temui saya saat badai ini benar-benar meruntuhkan hidupmu. Kamu memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga dari apa yang mereka miliki saat ini. Sebelum Nisa sempat mencerna kata-kata tersebut, atau bertanya siapa dia sebenarnya, pria berjas rapi itu sudah melangkah mundur. Ia berbalik arah, berjalan meninggalkan gedung tersebut tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Ratih atau Arga yang tampak kebingungan dari kejauhan. Nisa tercengang, menggenggam tasnya erat-erat di mana kartu nama emas itu kini tersimpan. Di tengah badai fitnah yang meruntuhkan dunianya malam ini, sebuah teka-teki baru-baru saja dimulai. Siapakah pria itu, dan badai sebesar apa lagi yang akan menghantam hidupnya setelah ini? Keheningan di dalam rumah mewah itu terasa jauh lebih mencekam dibandingkan riuhnya bisik-bisik para tamu di aula pesta tadi. Nisa duduk di sudut sofa ruang keluarga yang luas, memeluk kedua lututnya yang masih gemetar. Gaun malamnya yang basah oleh sirup merah kini terasa dingin melekat di kulit, seolah terus mengingatkan dirinya pada kehinaan yang baru saja ia lalui. Arga berjalan mondar-mandir di hadapannya. Pria itu tampak frustrasi, sesekali mengusap wajahnya dengan kasar tanpa berani menatap langsung ke arah mata istrinya. Ketika langkah kaki Arga akhirnya terhenti, ia mengembuskan napas panjang dan berlutut di depan Nisa. Nisa, tolonglah, mengalah sekali saja, minta maaf pada Mama. Kalau kamu keras kepala, posisi kita di rumah ini makin sulit, ucap Arga dengan nada memohon yang terdengar sangat egois di telinga Nisa. Nisa mendongak. Air mata yang sempat mengering kini kembali menggenang di pelupuk matanya. Ia menatap suaminya dengan tatapan tidak percaya. Mengalah untuk fitnah yang tidak kulakukan, Mas. Di mana harga diriku sebagai istrimu? Kamu tahu aku tidak mungkin mencuri dokumen itu. Aku tahu, potong Arga setengah berbisik, seolah takut dinding rumah besar itu memiliki telinga yang akan mengadu pada ibunya. Aku tahu kamu tidak bersalah, Nisa. Tapi mengertilah, kondisi keuangan perusahaan kita sedang kritis. Mama sedang sangat stres. Jika kamu meminta maaf dan mengakui kelalaianmu, ketegangan ini akan mereda. Kelalaian? Nisa tertawa getir. Rasa sakit di dadanya kini menjalar menjadi kemarahan yang amat sangat. Dia menuduhku sebagai pencuri di hadapan ratusan orang penting, Arga. Dia menyebutku ular yang keluar dari selokan. Dan sekarang, kamu memintaku membenarkan semua fitnah keji itu? Pikiran Nisa melayang pada kepedihan selama 2 tahun masa pernikahan mereka. Sejak hari pertama ia menginjakkan kaki di rumah ini, Nisa tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Ratih selalu memandangnya dengan sebelah mata hanya karena ia lahir dari keluarga sederhana. Setiap kali bisnis keluarga mengalami kemunduran akibat kegagalan investasi Ratih yang ceroboh, Nisalah yang selalu ditunjuk sebagai pembawa sial. Ia dipaksa melayani seluruh anggota keluarga, bagaikan pelayan yang tidak digaji, menelan semua hinaan demi menjaga keutuhan rumah tangganya.
Nisa menghapus air matanya dengan kasar, lalu berdiri tegak menghadapi suaminya. Mas, kamu tahu siapa Dalang sebenarnya kan? Sebelum pesta dimulai, aku melihat Danu keluar dari ruang kerja dengan tergesa-gesa. Kenapa kamu tidak mencurigai sepupumu sendiri? Kenapa selalu aku yang harus memikul kesalahan orang lain? Wajah Arga seketika memucat mendengarkan nama itu disebut. Pria itu memalingkan wajah, tidak mampu membantah kebenaran yang baru saja diucapkan istrinya. Ketakutan Arga pada dominasi ibunya telah melumpuhkan akal sehatnya sendiri. Danu adalah keponakan kesayangan Ratih, anak emas yang tidak boleh memiliki celah sedikit pun di mata keluarga besar mereka. Cukup, Nisa. Jangan membawa-bawa nama Danu jika kamu tidak memiliki bukti fisik yang nyata. Suara Arga meninggi, mencoba menutupi rasa bersalahnya yang mendalam. Aku hanya ingin masalah ini cepat selesai, tanpa ada keributan lebih lanjut. Apakah itu terlalu sulit bagimu? Sebelum Nisa sempat menjawab, pintu kayu jati yang kokoh di belakang mereka terbuka lebar. Langkah kaki yang anggun namun tegas terdengar mendekat. Ratih berjalan masuk ke dalam ruangan dengan dagu terangkat tinggi, memancarkan aura kekuasaan yang mutlak. Di tangannya, wanita paruh baya itu memegang sebuah map kulit berwarna hitam pekat. Ratih menatap Nisa dengan pandangan jijik yang sangat kentara. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia melempar map tersebut ke atas meja kaca di hadapan Nisa. Benturan keras map itu membuat keheningan malam semakin terasa menakutkan. Tanda tangani ini sekarang juga, perintah Ratih. Suaranya terdengar sangat dingin, tanpa ada sedikit pun keraguan. Nisa melangkah mendekat, membuka map tersebut dengan tangan yang bergetar. Matanya terbelalak saat membaca baris demi baris tulisan yang tertera di sana. Itu adalah surat perjanjian pelepasan hak atas seluruh aset pernikahan. Sekaligus pernyataan tertulis bahwa Nisa mengakui segala tuduhan sabotase terhadap perusahaan. Ini gila, bisik Nisa, menatap mertuanya dengan tatapan kosong. Saya tidak akan pernah menandatangani surat ini, Ma. Ini sama saja dengan menyerahkan diri saya ke dalam jurang kehancuran. Ratih tersenyum sinis. Sebuah senyuman penuh kemenangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia melangkah maju, mempersempit jarak di antara mereka, hingga Nisa bisa merasakan dinginnya tatapan sang mertua. Kamu tidak memiliki pilihan, Nisa. Desis Ratih dengan suara yang sangat rendah, namun syarat akan ancaman. Jika kamu menolak menandatanganinya malam ini, besok pagi lembaran ini akan berganti dengan surat laporan kepolisian atas tuduhan pencurian dokumen rahasia negara dan spionase industri. Aku pastikan kamu akan membusuk di dalam penjara yang paling gelap dan tidak akan ada satu orang pun yang bisa menyelamatkanmu. Nisa terpaku. Jantungnya seolah berhenti berdetak seketika saat menyadari kekejaman rencana mertuanya yang begitu rapi dan tanpa ampun. Map kulit hitam itu masih tergeletak di atas meja kaca. Tampak seperti peti mati yang siap mengubur masa depan Nisa hidup-hidup. Detak jarum jam dinding terdengar bagai hitungan mundur menuju kehancuran. Nisa menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang masih tertinggal di dalam dadanya yang sesak. Saya tidak akan pernah menandatangani surat ini, Ma. Ucap Nisa dengan suara yang terdengar jauh lebih tenang dari sebelumnya, meski jemarinya masih mengepal erat di balik lipatan baju. Ratih terbelalak, wajahnya yang dihiasi riasan tebal seketika mengeras. Ia tidak terbiasa dibantah, terutama oleh menantu yang selalu ia anggap tidak memiliki suara di rumah ini. Kamu berani melawan saya, Nisa? Sadar diri sedikit. Tanpa keluarga ini, kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanya anak dari pedagang pasar yang serakah. Mendengar nama mendiang orang tuanya diseret dengan cara yang sangat merendahkan, dada Nisa bergemuruh hebat. Rasa sakit yang semula membuatnya ingin menangis kini menguap, berganti dengan kobaran api kemarahan yang membakar seluruh ketakutannya. Kedua matanya menatap tajam, langsung menghujam manik mata mertuanya tanpa rasa gentar sedikit pun. Cukup, Ma. Silakan hina saya sesuka hati Mama. Tapi jangan pernah membawa nama almarhum orang tua saya. Mereka mendidik saya dengan kejujuran, hal yang tampaknya sangat asing di dalam rumah megah ini. Balas Nisa, setiap katanya diucapkan dengan penekanan yang jelas dan menusuk. Arga yang berdiri di sudut ruangan langsung panik mendengar keberanian istrinya. Nisa, lancang sekali kamu bicara seperti itu pada Mama. Minta maaf sekarang. Nisa menoleh lambat ke arah suaminya.
Tatapannya penuh dengan kekecewaan yang teramat dalam. Minta maaf untuk apa, Mas? Untuk kebenaran yang baru saja kukatakan? Atau karena aku menolak menjadi tameng atas kejahatan keponakan kesayangan ibumu? Pertanyaan Nisa membuat Ratih tersentak. Ekspresi narsistik di wajah wanita paruh-baya itu goyah selama beberapa detik, sebelum akhirnya kembali digantikan oleh topeng kemarahan. Apa maksudmu? Jangan mencoba memutarbalikkan fakta untuk menyelamatkan kulitmu yang kotor. Saya tahu semuanya, Ma. Potong Nisa cepat. Tidak memberikan kesempatan bagi mertuanya untuk mendominasi percakapan lagi. Sore sebelum pesta dimulai, saya melihat Danu masuk ke ruang kerja. Saya curiga karena gerak-geriknya yang sangat mencurigakan. Jadi, saya merekamnya lewat celah pintu yang terbuka. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana Danu memasukkan map tender itu ke dalam tas kerjanya. Ruangan itu seketika menjadi sunyi senyap. Arga menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya, sementara wajah Ratih berubah pucat pasi. Rahasia yang selama ini ia tutup-tutupi demi menjaga reputasi anak emasnya kini terbongkar di depan menantu yang selalu ia injak-injak. Kamu pasti berbohong. Kamu hanya membuat cerita rekaan untuk memfitnah Danu? Teriak Ratih, suaranya mulai melengking tinggi akibat kepanikan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Nisa mengeluarkan ponsel dari saku gaunnya yang masih setengah basah. Ia menyalakan layarnya, memperlihatkan sebuah berkas video yang siap untuk diputar. Saya tidak pernah berbohong, Ma. Bukti digital ini sangat nyata. Jika saya tidak mengirimkan video ini ke Dewan Komisaris dan pihak kepolisian sekarang juga, maka besok pagi reputasi Danu, dan tentu saja nama baik keluarga ini, akan hancur berantakan. Arga! Rebut ponsel itu sekarang juga! Pekik Ratih histeris, menunjuk ponsel di tangan Nisa dengan panik. Arga melangkah maju dengan ragu. Namun Nisa segera mundur 2 langkah, menjauh dari jangkauan suaminya. Jangan mendekat, Mas. Sekali kamu melangkah maju, video ini akan langsung terunggah ke akun media sosial perusahaan. Arga menghentikan langkahnya, menatap Nisa dengan pandangan memohon sekaligus ketakutan. Ia tahu betul jika video itu menyebar, seluruh rencana investasi mereka akan gagal total dan perusahaan keluarga akan hancur seketika. Ratih menggertakkan giginya, menyadari bahwa ia telah meremehkan lawan yang salah. Dengan langkah tergesa-gesa, ia berbalik dan berjalan cepat keluar dari ruangan, meninggalkan Nisa dan Arga dalam keheningan yang menegangkan. Nisa segera membuka aplikasi surat elektronik di ponselnya, berniat mengirimkan bukti video tersebut ke alamat email pribadinya sebagai cadangan darurat. Namun, sebelum tombol kirim sempat ditekan, bar sinyal di pojok kanan atas layar ponselnya mendadak lenyap. Jaringan internet nirkabel di rumah itu tiba-tiba terputus sepenuhnya. Mas, apa yang terjadi? Tanya Nisa dengan kepanikan yang mulai merayap kembali ke dadanya. Sebelum Arga sempat menjawab, terdengar suara langkah kaki beberapa pria berbadan tegap mendekati ruangan. Pintu kayu yang kokoh itu mendadak ditutup dengan kasar dari luar. Bunyi besi yang saling beradu terdengar nyaring saat kunci pintu diputar beberapa kali dari luar, disusul oleh suara palang kayu yang dipasang untuk menutup akses keluar sepenuhnya. Nisa berlari ke arah pintu, menggedor permukaannya yang tebal dengan panik. Buka pintunya. Dari balik pintu yang tertutup rapat, terdengar suara dingin Ratih yang penuh dengan dendam. Simpan videomu baik-baik di dalam sana, Nisa. Besok pagi, saat semua orang sudah siap menyaksikan kehancuranmu, barulah pintu ini akan terbuka. Nisa bersandar pada pintu, perlahan merosot hingga terduduk di lantai yang dingin. Ia terkunci di dalam kegelapan, menyadari bahwa permainan kejam mertuanya baru saja dimulai. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk lewat celah ventilasi sempit tidak membawa kehangatan bagi Nisa. Setelah melewati malam yang dingin tanpa memejamkan mata sedikit pun, kepalanya terasa pening luar biasa. Tiba-tiba, bunyi anak kunci diputar terdengar kasar dari luar. Pintu kayu tebal yang mengurungnya terbuka lebar. 2 orang pria berbadan tegap langsung melangkah masuk, menarik paksa kedua lengan Nisa, hingga wanita itu memekik menahan perih. Lepaskan saya bisa berjalan sendiri. Protes Nisa setengah berteriak, mencoba melepaskan cengkeraman kasar di pergelangan tangannya. Namun kedua pria itu tidak memedulikan ucapannya. Mereka menyeret Nisa menyusuri lorong panjang menuju ruang tamu utama rumah megah tersebut. Di sana,
Suasana sudah sangat ramai. Beberapa kerabat dekat keluarga besar, perwakilan warga setempat, serta beberapa orang asing dengan kamera menggantung di leher telah berkumpul, menciptakan atmosfer yang sangat menghakimi. Ratih berdiri di tengah ruangan dengan anggun, mengenakan gaun sutra ungu yang mencolok. Wajah paruh bayanya tidak lagi memperlihatkan kepanikan semalam, melainkan topeng kemenangan yang begitu rapi. Di tangannya, ia memegang beberapa lembar kertas foto berukuran besar. "Lihat wanita ini," ucap Ratih dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh semua orang di ruangan. "Inilah menantu yang selama ini kami besarkan dengan penuh kasih sayang." Di balik wajahnya yang terlihat polos dan tertindas, dia hanyalah seorang wanita murahan yang tidak tahu diuntung. Ratih melemparkan foto-foto tersebut ke atas meja marmer. Nisa terbelalak melihat gambar dirinya yang tampak sangat mesra dengan seorang pria di dalam mobil. Itu adalah Joko, sopir pribadi keluarga mereka yang baru saja diberhentikan 1 minggu lalu. Sudut pengambilan gambar dan pencahayaan yang licik membuat mereka seolah-olah sedang berpelukan erat. "Itu fitnah. Foto itu palsu," teriak Nisa dengan suara serak. Dadanya naik turun karena amarah yang memuncak. "Saya tidak pernah melakukan hal sehina itu. Foto itu sengaja diubah untuk menjatuhkan saya." Ratih tertawa sinis, memandang rendah ke arah menantunya yang kini gemetar. "Masih mau mengelak? Bukti gambar ini tidak pernah berbohong, Nisa. Semua orang di sini bisa menilai sendiri bagaimana kelakuanmu di belakang anakku. Kamu berselingkuh karena merasa tidak puas dengan apa yang sudah Arga berikan." Air mata Nisa tumpah seketika, bukan karena takut, melainkan karena rasa sakit yang teramat sangat atas kelicikan mertuanya. Ia segera mengalihkan pandangannya kepada Arga yang berdiri mematung di samping ibunya. Wajah suaminya tampak pucat, dengan tangan yang mengepal erat di sisi tubuhnya. "Mas Arga, tolong lihat aku," pinta Nisa dengan suara bergetar penuh kepedihan. "Kamu tahu ini semua tidak benar. Kita selalu bersama, Mas. Kamu tahu persis siapa aku. Katakan pada mereka kalau foto ini bohong." Arga tampak bimbang. Ia membuka mulutnya hendak bicara, namun Ratih langsung mendekat dan membisikkan sesuatu di telinganya dengan nada yang cukup tajam untuk didengar Nisa. "Pikirkan masa depanmu, Arga. Sekali kamu membelanya, Mama akan mencoret namamu dari daftar warisan dan mendepakmu dari perusahaan detik ini juga. Pilih wanita ini atau keluargamu." Ancaman itu bekerja dengan sangat instan. Ketakutan akan kehilangan kekayaan dan status sosial melumpuhkan sisa-sisa hati nurani Arga. Sorot matanya yang semula bimbang seketika berubah menjadi dingin dan penuh kepura-puraan. Pria itu melangkah maju menghampiri istrinya. Satu tamparan keras mendarat di pipi kiri Nisa, meninggalkan rasa panas yang membakar, sekaligus memutus seluruh harapan yang tersisa di dalam hatinya. Sentakan itu begitu kuat, hingga membuat tubuh Nisa terhuyung dan jatuh terduduk di atas lantai yang dingin. "Cukup, Nisa," bentak Arga. Suaranya bergetar menutupi rasa bersalah yang mendalam. "Aku tidak menyangka di balik wajah polosmu, kamu sehina ini. Mulai hari ini, hubunganku dan kamu selesai." Nisa memegang pipinya yang memerah. Rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hancurnya seluruh rasa percaya yang pernah ia miliki untuk suaminya. Tatapannya yang semula penuh mohon kini berubah menjadi sangat dingin dan kosong. Keheningan menyelimuti dirinya, seolah seluruh dunia di sekitarnya mendadak sunyi. Ia menyadari bahwa laki-laki di hadapannya bukan lagi pelindung, melainkan orang asing yang ikut menikamnya dari belakang. "Seret dia keluar dari rumah ini sekarang juga," perintah Ratih dengan nada penuh kemenangan. "Dan pastikan dia tidak membawa satupun barang berharga milik keluarga kami." Para pengawal menarik Nisa berdiri dan menuntunnya dengan paksa menuju pintu keluar. Sementara itu, seorang pelayan melemparkan sebuah koper tua berwarna coklat yang berisi pakaian lama Nisa ke arah halaman rumah yang mulai basah oleh air hujan yang turun dengan sangat deras pagi itu. Tubuh Nisa didorong hingga keluar dari pintu gerbang besi yang menjulang tinggi. Pintu gerbang itu langsung ditutup dengan bunyi benturan besi yang sangat keras, mengunci rapat kehidupan masa lalunya. Langit seolah meratapi kemalangan Nisa, menumpahkan hujan badai yang langsung membasahi seluruh tubuhnya dalam sekejap.
Di luar gerbang, beberapa orang wartawan sewaan yang telah dipersiapkan oleh Ratih segera mendekat. Mereka mengarahkan kamera ke arah Nisa yang terduduk lemas di aspal jalanan yang basah. Kilatan lampu dari kamera-kamera tersebut menyala bergantian, mengabadikan wajah hancur Nisa di bawah guyuran hujan lebat. Nisa memeluk erat lututnya, menundukkan kepala di tengah kepungan wartawan dan dinginnya air hujan yang menusuk kulit. Namun, di balik keputusasaan yang mendalam itu, jemarinya meraba saku gaunnya yang basah, merasakan keberadaan kartu nama emas pemberian pria misterius malam sebelumnya. Ia tahu, badai ini telah meruntuhkan hidupnya sepenuhnya, dan kini saatnya ia menentukan arah kemana ia harus melangkah pergi. Hujan badai pagi itu seolah-olah bersekutu dengan kemalangan yang menimpa Nisa. Air dingin yang tumpah dari langit menusuk hingga ke tulang, membasahi seluruh tubuhnya dalam sekejap. Nisa terus berjalan tanpa arah, menyeret koper tua berwarna coklat yang terasa berkali-kali lipat lebih berat karena terendam air. Langkah kakinya gontai di atas aspal jalanan yang licik, menyusuri trotoar yang sepi dari pejalan kaki. Di tengah kepungan hawa dingin, kepalanya berputar hebat. Rasa pening yang menyiksa membuat pandangannya sesekali mengabur. Ia terhenti di bawah sebuah halte bus yang sepi, mencoba mengatur napasnya yang mulai memburu. Nisa menatap koper tuanya dengan tatapan kosong. Di dalam benda usang itu, hanya ada beberapa potong pakaian lama miliknya. Tidak ada uang, tidak ada perhiasan, dan tidak ada tempat untuk pulang. Rumah sederhana peninggalan mendiang ayahnya di kampung halaman sudah lama dijual 3 tahun lalu. Uang hasil penjualan itu seluruhnya habis digunakan untuk biaya pengobatan terakhir sang ayah sebelum mengembuskan napas terakhir. Nisa benar-benar sebatang kara sekarang. Dunia yang begitu luas ini mendadak terasa sangat sempit dan tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk dirinya berteduh. "Kenapa kamu tega melakukan ini padaku, Mas?" Bisik Nisa lirih, suaranya parau berbaur dengan deru angin kencang. Ingatan Nisa melayang pada masa 2 tahun lalu, saat Arga menggenggam jemarinya di depan penghulu. Saat itu, dengan mata yang berbinar penuh keyakinan, Arga berjanji di depan makam ayahnya untuk selalu menjaga dan membahagiakannya. Kalimat-kalimat manis itu kini berputar di kepalanya, bagai melodi pengantar mimpi buruk. Kenyataan bahwa laki-laki yang sama baru saja mendaratkan tamparan keras di pipinya terasa jauh lebih menyakitkan daripada dinginnya air hujan yang mengguyur tubuhnya saat ini. Lamunan Nisa buyar ketika seorang penjaga keamanan dari gedung perkantoran di dekat halte melangkah mendekatinya dengan wajah gusar. "Mbak, tolong jangan berteduh di sini sambil menangis. Pergi sana, mengotori tempat saja. Sebentar lagi area ini harus steril untuk kunjungan direksi," usir petugas itu dengan nada ketus, memandang sinis ke arah koper Nisa yang basah dan pakaiannya yang berantakan. Nisa mendongak, menatap petugas itu dengan mata yang sembab. "Maaf Pak, saya hanya numpang berteduh sebentar saja. Kepala saya sangat pusing." "Saya tidak peduli. Cari tempat lain saja. Di seberang jalan sana ada ruko kosong, berteduhlah di sana," bentak petugas itu tanpa belas kasihan. Dengan sisa kekuatan yang masih ada, Nisa berdiri. Ia kembali menyeret kopernya menyeberangi jalanan yang mulai digenangi air setinggi mata kaki. Rasa lelah yang teramat sangat mulai melumpuhkan otot-otot kakinya. Tepat di depan teras sebuah ruko kosong yang tertutup rapat, pertahanan fisiknya runtuh. Nisa jatuh terduduk di atas lantai semen yang dingin dan berdebu. Ia memeluk kedua lututnya dengan erat, mencoba menyalurkan sedikit kehangatan pada tubuhnya yang mulai menggigil hebat. Bibirnya pucat kebiruan. Di tengah kesendirian dan keputusasaan yang begitu pekat, ego dan harga dirinya terasa telah diinjak-injak hingga hancur menjadi debu. Mengapa kebaikan dan kesabaran yang selama ini ia tunjukkan justru dibalas dengan kehinaan seperti ini? Mengapa orang-orang yang jahat seperti Ratih dan Arga justru bisa tertawa di atas penderitaannya? Kesadaran Nisa perlahan mulai menipis. Pandangannya perlahan-lahan mulai menggelap. Di tengah kepasrahan itu, jemarinya yang gemetar tanpa sengaja meraba saku gaunnya yang basah kuyup. Ia merasakan permukaan keras dari sebuah benda kecil di sana. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, Nisa mengeluarkan benda tersebut.
Itu adalah kartu nama berlambang emas murni, pemberian pria paruh baya misterius yang ia temui di pesta malam sebelumnya. Kartu itu berkilau samar di bawah temaram langit mendung. Di atasnya tertera sebuah nama dengan tinta hitam yang elegan. Pak Baskoro, temui saya saat badai ini benar-benar meruntuhkan hidupmu. Bisik Nisa, menirukan kembali ucapan pria itu dengan suara yang nyaris tak terdengar. Air mata Nisa kembali menetes, membasahi kartu nama di genggamannya. Badai itu kini benar-benar telah meruntuhkan hidupnya tanpa menyisakan apapun. Detik berikutnya, pandangan Nisa sepenuhnya gelap. Tubuhnya yang lemas ambruk ke samping, tergeletak tak berdaya di atas lantai ruko yang dingin di tengah guyuran hujan yang kian menderu. Dalam keheningan malam yang sunyi, suara decitan ban mobil yang mengerem mendadak memecah kesunyian di depan ruko kosong tersebut. Sebuah mobil mewah berwarna hitam pekat berhenti tepat di tepi jalan. Pintu penumpang bagian belakang perlahan terbuka, memperlihatkan sepasang sepatu kulit mahal yang melangkah turun menembus rintik hujan. Berjalan tergesa-gesa menghampiri tubuh Nisa, yang tergeletak tidak sadarkan diri. Bau obat-obatan yang menyengat langsung menusuk indera penciuman Nisa saat kelopak matanya perlahan terbuka. Ia mendapati dirinya terbaring di atas ranjang sebuah klinik medis yang sangat sunyi. Langit-langit putih bersih menggantikan pemandangan langit mendung yang terakhir kali diingatnya. Di samping tempat tidur, berdiri sosok paruh baya berpenampilan sangat rapi. Nisa langsung mengenali wajah tersebut sebagai orang asing yang memberinya kartu nama emas di malam pesta ulang tahun perusahaan. "Anda sudah siuman?" Suara sosok tersebut terdengar berat, namun menenangkan. "Nama saya Baskoro. Asisten saya menemukan Anda tergeletak tidak sadarkan diri di depan teras ruko kosong." "Kenapa? Kenapa Anda menolong saya?" Tanyanya dengan nada parau dan sangat lemah. Baskoro menarik kursi, lalu duduk merapat. Tatapannya dipenuhi rasa simpati yang mendalam. "Karena saya berutang budi pada mendiang ayahmu, Wijaya. Dan karena saya tidak bisa membiarkan putri dari orang baik seperti dia dihancurkan oleh kekejaman Ratih." Mendengar nama sang ayah disebut, jantung Nisa berdegup kencang. "Anda mengenal almarhum papa saya?" Baskoro mengangguk pelan. "Lebih dari sekadar kenal. Nisa, apakah keluargamu pernah menceritakan dari mana asal-usul seluruh produk kosmetik herbal yang diproduksi oleh perusahaan mertuamu?" Nisa menggeleng. Rasa bingung mulai menjalar di benaknya. "Saya hanya tahu kalau itu adalah formula rahasia keluarga mereka yang diwariskan secara turun-temurun." Pria paruh baya itu tersenyum pahit. Ada kilatan kemarahan di matanya. Itu adalah kebohongan terbesar yang pernah mereka ciptakan. Semua racikan herbal yang membuat keluarga Ratih kaya raya adalah hasil kerja keras, penelitian, dan keringat ayahmu selama bertahun-tahun. Ratih mencuri dokumen penting itu 20 tahun lalu, saat mereka masih merintis usaha bersama. Pernyataan itu bagaikan hantaman keras yang membuat napas Nisa mendadak terhenti. Ia memandang Baskoro dengan mata terbelalak lebar, mencari kebohongan di raut wajah tersebut, namun ia hanya menemukan kesungguhan yang dingin. "Tidak mungkin." Bisik Nisa, air matanya mulai mengalir deras. "Jika itu benar, kenapa ayah saya hidup dalam kemiskinan hingga akhir hayatnya? Kenapa mereka tega melakukan hal sekeji itu?" "Karena Ratih mematenkan formula tersebut atas namanya sendiri secara ilegal setelah menyingkirkan ayahmu," lanjut Baskoro tegas. "Dan alasan utama kenapa Arga diperintahkan untuk mendekatimu, lalu menikahimu 2 tahun lalu, adalah karena mereka tahu ayahmu memiliki buku catatan pelengkap yang jauh lebih sempurna. Mereka ingin memastikan rahasia itu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain." Batin Nisa hancur berkeping-keping. Kenyataan kejam itu meremukan seluruh kenangan manis pernikahannya. 2 tahun kehidupannya bersama Arga ternyata hanyalah sebuah konspirasi busuk yang dirancang dengan sangat rapi. Pernikahan yang ia pertahankan dengan penuh kesabaran dan air mata tidak lebih dari sebuah transaksi pencurian berdarah dingin. "Jadi selama ini, aku hidup berdampingan dengan orang-orang yang membunuh ayahku secara perlahan?" Tanya Nisa dengan bibir bergetar hebat. Tangannya mengepal begitu erat hingga kuku-kukunya memutih. Sebelum Baskoro sempat menjawab, pintu kamar rawat tiba-tiba terbuka kasar. Seorang pria klimis mengenakan setelan jas abu-abu melangkah masuk tanpa permisi.
Di tangannya, ia memegang sebuah map dokumen berwarna biru tua. "Nyonya Anissa," ucap pria asing itu dengan nada formal dan tanpa emosi. "Saya adalah kuasa hukum dari keluarga besar Arga. Saya datang untuk menyerahkan ini." Ia meletakkan dokumen tersebut di atas selimut yang menutupi kaki Nisa. Perempuan itu melirik benda tersebut dengan perasaan muak yang luar biasa. "Itu adalah surat gugatan cerai resmi dari klien saya," jelas sang pengacara dingin. "Klien saya juga menegaskan bahwa Anda tidak akan mendapatkan sepeser pun uang santunan, nafkah, ataupun bagian dari aset pernikahan. Anda dikeluarkan tanpa hak apapun karena telah terbukti melakukan pelanggaran berat." Nisa menatap lembaran kertas di depannya, lalu beralih menatap pengacara tersebut. Rasa takut yang dulu selalu menyelimuti dirinya kini telah menguap sepenuhnya. Rasa sedih yang mendalam di dadanya perlahan-lahan mengkristal menjadi kemarahan yang membakar. "Katakan pada majikanmu, aku tidak membutuhkan sepeser pun uang haram dari mereka," ucap Nisa. Suaranya kini terdengar sangat datar, dingin, dan penuh dengan penekanan yang mengerikan. Pengacara itu tampak terkejut mendengar perubahan nada bicara Nisa yang begitu drastis, namun ia segera menyodorkan sebuah pena hitam. "Jika begitu, silakan tanda tangani berkas penyerahan hak ini sekarang juga agar prosesnya bisa selesai dengan cepat." Nisa mengambil dokumen tersebut dengan kasar. Ketika hendak meraih pena, ujung jarinya yang terluka akibat goresan koper kayu kemarin mendadak robek kembali, mengeluarkan tetesan darah merah segar yang kental. Tanpa memedulikan rasa perihnya, Nisa menekan ujung jarinya yang terluka langsung ke atas kolom tanda tangan di kertas putih itu. Goresan darah merah pekat kini menghiasi dokumen tersebut sebagai pengganti tinta pena. Ia melemparkan berkas berlumuran darah itu tepat ke dada sang pengacara, membuat pria itu mundur selangkah karena terkejut. "Katakan pada Ratih dan Arga," desis Nisa dengan mata yang menyala penuh tekad kemarahan. "Tanda tangan darah ini adalah awal dari kehancuran mereka. Aku bersumpah akan merebut kembali semua milik ayahku dan menyeret mereka ke dalam jurang kemiskinan yang paling dalam." Baskoro menatap perempuan muda di hadapannya dengan rasa kagum yang samar. Nisa tidak lagi terlihat seperti wanita lemah yang pingsan di bawah guyuran hujan badai beberapa hari lalu. Sorot matanya kini tajam, memancarkan keteguhan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di atas meja kerja kayu yang kokoh, selembar cek kosong bernilai fantastis tergeletak begitu saja. "Ambil ini, Nisa," ucap Baskoro lembut, mendorong cek tersebut lebih dekat. "Ini modal awal untukmu. Gunakan uang ini untuk menyewa gedung, membeli mesin modern, dan merekrut karyawan terbaik. Aku percaya pada kemampuanmu." Nisa tersenyum tipis, lalu dengan perlahan mendorong kembali cek tersebut ke arah Baskoro. "Saya sangat menghargai kebaikan luar biasa Anda, Pak Baskoro. Namun, jika saya menerima uang ini, kemenangan saya kelak hanya akan dianggap sebagai hasil belas kasihan orang kaya. Saya ingin merangkak dari bawah dengan keringat saya sendiri." Baskoro menaikkan sebelah alisnya, terkejut. "Lalu, apa yang kamu inginkan dariku?" "Saya hanya meminta izin untuk menggunakan sudut gudang kosong di belakang klinik ini sebagai ruang kerja kecil, serta akses untuk membeli bahan baku herbal berkualitas dari jaringan petani Anda," jawab Nisa dengan nada suara yang tenang namun tidak menerima bantahan. Melihat keras kepala yang begitu kuat di mata Nisa, Baskoro akhirnya mengembuskan napas panjang dan tersenyum bangga. "Ayahmu memang mewariskan tekad baja yang luar biasa kepadamu. Baiklah, mulailah dari sana. Tunjukkan pada dunia apa yang bisa dilakukan oleh putri dari seorang Wijaya." Sejak hari itu, kehidupan Nisa berubah total. Di dalam ruangan sempit berbau rempah dan minyak esensial, ia menghabiskan waktu hingga 18 jam sehari tanpa memedulikan rasa lelah. Jemarinya yang semula halus kini mulai mengeras, tergores oleh peralatan tradisional yang ia rakit sendiri. Tubuhnya terasa remuk setiap kali malam tiba, namun setiap rasa sakit fisik itu justru menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya. Bayangan tamparan keras Arga, fitnah keji Ratih, dan tawa meremehkan para tamu undangan malam itu terus berputar di kepalanya bagai melodi pengingat. Nisa menyempurnakan formula rahasia milik mendiang ayahnya, memadukan sari pati tumbuhan alami dengan formulasi kebersihan yang ketat.
Ia mengemas sendiri produk pertamanya ke dalam botol-botol kaca kecil yang sederhana, lalu menempelkan label bertuliskan Sekar Nusantara. Kenyataan dunia bisnis rupanya jauh lebih kejam dari perkiraannya. Bermodalkan tas ransel usang berisi puluhan botol kosmetik, Nisa mendatangi satu persatu toko kecantikan di pusat kota. Namun, ia hanya mendapatkan penolakan demi penolakan. Kami tidak menerima produk rumahan tanpa izin edar dari merek terkenal. Usir seorang pemilik toko kosmetik dengan raut wajah masam. Ia menatap sinis ke arah penampilan Nisa yang sederhana. Tunggu dulu, wajahmu sangat familiar. Bukankah kamu menantu yang diusir karena berselingkuh dengan sopir itu? Pergi dari sini. Kami tidak ingin toko kami tertular sial oleh wanita murahan sepertimu. Dada Nisa berdenyut perih mendengar makian itu. Fitnah keji Ratih rupanya telah menyebar luas bagai racun yang merusak reputasinya. Namun, kali ini air matanya tidak tumpah. Ia hanya memandang dingin pemilik toko tersebut, lalu berbalik pergi dengan langkah kaki yang tegap. Jika jalan konvensional tertutup rapat untuknya, ia akan membangun jalannya sendiri. Malam harinya, di bawah temaram lampu gudang, Nisa mulai memanfaatkan kekuatan media sosial. Ia tidak mengemis simpati atau menjual kisah sedih penindasan mertuanya. Sebaliknya, ia merekam setiap detail proses pembuatan ramuan herbalnya dengan jujur. Ia menjelaskan manfaat ilmiah dari setiap helai daun dan akar yang ia gunakan. Suaranya yang tenang, penjelasan yang cerdas, serta ketulusan yang terpancar dari wajahnya perlahan-lahan memikat hati para pengguna internet. Sementara itu, di tempat lain, kerajaan bisnis kosmetik milik Ratih justru mulai menghadapi badai. Demi memangkas biaya operasional dan menutupi kerugian akibat keputusan investasi Ratih yang buruk, mereka mulai mengganti bahan-bahan alami berkualitas dengan zat kimia murah berharga rendah. Tanpa Ratih sadari, keputusan serakah itu sedang menggali lubang kubur untuk perusahaannya sendiri. Suatu malam, saat Nisa baru saja merebahkan tubuhnya yang lelah di atas kasur lipat sederhana di sudut gudang, ponsel usangnya bergetar hebat tanpa henti. Bunyi notifikasi masuk terus-menerus berdenting cepat bagai air bah yang meluap. Nisa terlonjak kaget, lalu segera membuka layar ponselnya dengan jantung yang berdebar kencang. Di layar kaca, sebuah video ulasan dari seorang pembuat konten kecantikan papan atas yang memiliki jutaan pengikut sedang menjadi viral. Pembuat konten itu menunjukkan wajahnya yang semula penuh dengan ruam merah akibat alergi kosmetik, kini tampak mulus sempurna. Teman-teman, aku tidak dibayar sepeser pun untuk mempromosikan ini. Ucap pembuat konten itu dengan nada bicara yang sangat antusias di depan kamera. Ramuan tradisional bermerek Sekar Nusantara ini adalah sebuah keajaiban nyata. Kulitku yang rusak parah langsung pulih hanya dalam waktu 3 hari. Kalian harus membeli produk ini sekarang juga sebelum kehabisan. Nisa membekap mulutnya sendiri, air mata kebahagiaan mengalir membasahi pipinya yang pucat. Detik berikutnya, aplikasi toko daring miliknya mencatat lonjakan pesanan yang luar biasa dahsyat hingga mencapai 1000% dalam hitungan jam. Permintaan pasar melesat jauh melampaui jumlah persediaan botol yang ia miliki saat ini. Namun, di tengah kelegaan yang luar biasa itu, tiba-tiba terdengar suara gedoran yang sangat kasar di pintu besi gudang tuanya. Gedoran kasar pada pintu besi gudang tua itu terdengar bagai petir yang menyambar di malam sunyi. Nisa terlonjak dari kasur lipatnya, mencengkeram ponsel erat-erat. Ketukan itu begitu bising dan menuntut, memaksa langkah kakinya bergerak mendekat dengan kewaspadaan penuh. Ketika engsel pintu perlahan terbuka, embusan angin malam menerpa wajahnya bersamaan dengan sosok pria yang berdiri di ambang pintu. Itu Arga. Mantan suaminya berdiri di sana dengan jas abu-abu yang tampak kusut, seakan mencerminkan kekacauan yang sedang terjadi dalam hidupnya. Tidak ada lagi sisa kegagahan pria kaya raya yang dulu dipuja banyak orang. Sorot matanya liar, memandang berkeliling ke dalam sudut gudang yang kini dipenuhi kotak-kotak kemasan produk siap kirim. Nisa, sapa Arga, suaranya parau namun mencoba terdengar berkuasa. Tanpa permisi, ia melangkah masuk dan menepis tangan Nisa yang mencoba menghalanginya. Jadi, desas-desus itu benar. Kamu yang berada di balik merek kosmetik yang sedang naik daun ini?
Nisa mundur 2 langkah, menatap pria itu dengan rasa muak yang tidak lagi bisa disembunyikan. Keluar dari sini, Arga. Tempat ini adalah properti pribadi, dan kamu tidak memiliki hak apapun untuk menginjakkan kaki di sini. Arga tertawa getir. Tawanya terdengar hampa di tengah ruangan yang sunyi. Ia mendekati tumpukan kotak produk Sekar Nusantara, menyentuhnya dengan ujung jari yang gemetar. Hebat sekali. Wanita yang dulu hanya bisa menangis di sudut kamar, sekarang sudah menjadi pengusaha sukses yang dipuja di internet. Nisa, aku datang kemari karena aku mengkhawatirkanmu. Aku merindukanmu. Mendengar kata-kata manis itu mengalir dari bibir pria yang telah mengkhianatinya, dada Nisa berdenyut perih karena amarah yang meluap. Merindukanku? Di mana rasa rindumu saat ibumu memfitnahku berselingkuh? Di mana suaramu saat tanganmu sendiri mendarat di pipiku demi menyelamatkan harta warisanmu? Wajah Arga menegang selama beberapa detik sebelum akhirnya ia mengembuskan napas panjang, mencoba memasang wajah memohon. Aku terpaksa melakukan itu, Nisa. Kamu tidak tahu betapa kejamnya ibuku saat marah. Tapi sekarang situasinya berbeda. Perusahaan kami sedang kesulitan karena masalah bahan baku. Pulanglah bersamaku. Ibu sudah bersedia memaafkanmu dan menerimamu kembali, asal kamu membawa usaha kecilmu ini untuk bergabung di bawah naungan perusahaan kami. Nisa menatap Arga dengan pandangan tidak percaya. Kelicikan keluarga itu rupanya benar-benar tidak memiliki batas. Saat ia hancur, mereka membuangnya seperti sampah. Namun, saat melihatnya sukses, mereka datang dengan topeng penyelamat yang menjijikkan. Bergabung dengan kalian? Tanya Nisa dengan nada sinis. Katakan pada ibumu, aku lebih baik membakar seluruh usaha ini daripada membiarkan sepeser pun keuntungannya mengalir ke kantong kalian. Seketika itu juga, topeng kepura-puraan di wajah Arga runtuh sepenuhnya. Matanya berkilat marah, memancarkan kesombongan yang diwarisi dari ibunya. Pria itu merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah map dokumen berwarna biru tua dan melemparkannya ke atas meja kerja kayu milik Nisa. Jangan sombong dulu, Nisa, bentak Arga dengan suara yang meninggi. Kamu pikir bisa berdiri sendiri di dunia bisnis yang kejam ini? Baca dokumen itu baik-baik. Nisa melirik map tersebut dengan tenang, tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Itu adalah surat somasi resmi dari kuasa hukum kami. Lanjut Arga dengan nada mengancam yang penuh kemenangan. Formula herbal yang kamu gunakan untuk produk Sekar Nusantara adalah milik sah perusahaan keluarga kami berdasarkan paten lama yang didaftarkan 20 tahun lalu. Jika kamu tidak mau menyerahkan seluruh kepemilikan usaha ini dan kembali ke rumah kami, besok pagi pengacara kami akan melaporkanmu atas tuduhan pencurian rahasia dagang. Kamu akan membusuk di penjara. Keheningan yang dingin menyelimuti ruangan itu setelah ancaman Arga selesai diucapkan. Pria itu tersenyum puas, yakin bahwa ia telah berhasil memojokkan mantan istrinya sekali lagi seperti yang biasa mereka lakukan dulu. Namun, di luar dugaan Arga, tidak ada air mata ketakutan yang mengalir di pipi Nisa. Perempuan itu justru menarik napas dalam-dalam, lalu menyunggingkan sebuah senyuman tipis yang sangat dingin, sebuah senyuman yang seketika membuat bulu kuduk Arga meremang. Nisa berjalan perlahan menuju laci mejanya. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dengan segel resmi Kementerian Hukum dan meletakkannya tepat di samping map biru milik Arga. Kamu memang tidak pernah berubah, Arga. Selalu meremehkan orang lain. Ucap Nisa dengan nada bicara yang sangat tenang, namun tajam bagai sembilu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan memulai bisnis ini tanpa mempersiapkan diri menghadapi kelicikan ibumu? Arga mengernyit bingung, perlahan mendekati meja dan membuka dokumen yang ditunjukkan Nisa. Matanya terbelalak lebar saat membaca baris demi baris tulisan di atas kertas putih tersebut. Tubuhnya mendadak membeku, napasnya seolah tertahan di tenggorokan. Ini, surat pembatalan paten? Bisik Arga dengan wajah yang seketika berubah pucat pasi bagai mayat. Benar, balas Nisa tegas, menatap langsung ke dalam manik mata suaminya yang kini dipenuhi kepanikan luar biasa. Pak Baskoro membantuku membuka kembali berkas lama 20 tahun lalu. Kami menemukan bukti forensik yang tidak terbantahkan bahwa ibumu telah memalsukan tanda tangan mendiang ayahku untuk mematenkan formula itu secara ilegal. Pengadilan niaga telah resmi membatalkan paten milik perusahaanmu
kemarin sore. Arga melangkah mundur dengan tubuh gemetar hebat. Kenyataan itu bagaikan hantaman gada besi yang menghancurkan sisa-sisa harapannya untuk menyelamatkan bisnis keluarganya yang sedang sekarat. Nisa melangkah maju, mempersempit jarak di antara mereka. Suaranya kini berbisik sangat rendah, namun syarat akan ancaman yang mematikan. Bukan hanya paten kalian yang batal, Arga. Besok pagi, pengacara Sekar Nusantara akan mendaftarkan gugatan pidana atas pemalsuan dokumen, serta tuntutan ganti rugi sebesar 50 miliar rupiah atas penggunaan formula milik ayahku selama 2 dekade ini. Gugatan hukum yang dilayangkan kuasa hukum Sekar Nusantara menghantam keluarga Arga laksana tsunami bandang. Berita mengenai pemalsuan dokumen paten yang dilakukan Ratih 20 tahun silam seketika mendominasi layar televisi nasional dan jagat maya. Kebohongan yang selama ini dijaga rapat kini terkelupas tanpa menyisakan martabat sedikit pun. Tuduhan pemalsuan tanda tangan mendiang Wijaya serta tuntutan ganti rugi sebesar 50 miliar rupiah membuat para investor panik setengah mati. Dalam hitungan hari, nilai saham perusahaan mereka terjun bebas ke titik nol, memicu penarikan modal massal yang tidak terbendung. Satu persatu kolega bisnis yang dulu selalu menjilat Ratih mendadak hilang tanpa kabar. Telepon genggamnya yang biasa bising oleh sapaan manis para sosialita kini sunyi senyap. Ketika tumpukan utang jatuh tempo tidak lagi bisa ditutupi, pihak bank bergerak cepat menyita seluruh aset yang mereka miliki, termasuk istana megah tempat Ratih biasa membusungkan dadanya dengan sombong. Kini, di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota yang bising, atmosfer pengap menyeliuti Ratih dan putra tunggalnya. Ruangan kecil berdinding kusam itu terasa mencekik. Arga duduk di lantai semen tanpa alas, menatap kosong keluar jendela kayu yang lapuk. Tidak ada lagi setelan jas mahal, hanya kaos polos kusut yang membungkus tubuhnya yang kian kurus. Semua ini salah Mama. Teriak Arga tiba-tiba, memecah keheningan dengan suara gemetar menahan amarah yang membakar dadanya selama berhari-hari. Ia berdiri dan menatap ibunya dengan sorot mata penuh kebencian. Jika saja Mama tidak serakah, jika saja dulu Mama tidak memaksa saya mengusir Nisa, kita tidak akan berakhir di tempat kotor seperti ini. Ratih yang sedang duduk di ranjang usang tersentak. Wajahnya yang kini tampak sangat tua tanpa riasan tebal memerah padam. Lancang sekali kamu, Arga. Berani-beraninya kamu menuding ibumu sendiri? Semua yang kulakukan di masa lalu adalah demi memastikan hidupmu bergelimang harta. Harta yang mana? Balas Arga dengan tawa getir yang terdengar menyedihkan. Harta hasil curian dari ayah Nisa? Kita merampas hak orang lain, Ma. Nisa benar, kita ini penjahat yang bersembunyi di balik topeng kehormatan. Dan sekarang, saya harus menanggung malu akibat kebodohan Mama. Tutup mulutmu. Pekik Ratih. Suaranya melengking tinggi namun terdengar parau. Ia mencoba berdiri untuk menampar putranya, tetapi mendadak kakinya terasa lemas tidak bertenaga. Separuh tubuhnya seolah mati rasa, membuat wanita paruh baya itu kembali jatuh terduduk ke kasur tipis dengan napas terengah-engah. Kepalanya berdenyut hebat, pandangannya sesekali mengabur akibat tekanan batin yang teramat dahsyat. Arga tidak memedulikan kondisi ibunya. Ego dan penyesalan mendalam telah membutakan rasa baktinya. Dulu Nisa memohon belas kasihan kita di bawah guyuran hujan, dan kita membuangnya seperti sampah. Sekarang lihat diri kita sendiri, bahkan lebih rendah dari sampah di jalanan. Di tengah pertengkaran hebat yang tidak berujung itu, sebuah televisi tabung kecil berukuran 14 inci di sudut ruangan menayangkan siaran berita sore. Suara pembawa acara wanita yang tegas terdengar nyaring, seketika menghentikan perdebatan panas di antara ibu dan anak tersebut. Pemirsa, perkembangan terbaru dari sengketa bisnis kosmetik legendaris yang sempat mengguncang publik. Pengadilan Niaga hari ini resmi menetapkan status pilot bagi perusahaan kosmetik milik keluarga Ratih. Bersamaan dengan keputusan tersebut, seluruh aset sitaan, termasuk bangunan pabrik utama serta kediaman mewah milik keluarga tersebut, telah resmi dilelang. Napas Ratih tercekat. Dadanya terasa sangat sesak, bagai dihimpit batu besar saat mendengar kelanjutan berita tersebut. Pemenang lelang tunggal yang berhasil mengakuisisi seluruh aset tersebut dengan nilai fantastis adalah PT Sekar Nusantara
perusahaan kosmetik herbal raksasa yang dipimpin oleh Nyonya Anissa. Layar televisi menampilkan cuplikan video Nisa yang tampil sangat anggun dengan setelan blazer formal berwarna putih gading. Ia melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan pengawalan ketat, memancarkan aura wibawa seorang pemimpin besar yang mutlak. Senyuman tipis yang dingin tersungging di bibirnya saat kamera wartawan menyorot wajahnya yang rupawan. Melihat pemandangan itu, tubuh Ratih bergetar hebat. Jantungnya berdegup tidak beraturan, sementara jari-jari tangan kanannya mendadak melengkung kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Mulutnya terasa keluh, mencoba memanggil nama Arga, namun hanya suara erangan tidak jelas yang keluar dari tenggorokannya. Karma itu kini tidak lagi mengetuk pintu rumah mereka, melainkan telah meruntuhkan seluruh sisa hidup mereka tanpa ampun. Langkah kaki Ratih terasa begitu berat saat ia melewati pintu kaca otomatis gedung pencakar langit milik PT Skar Nusantara. Tidak ada lagi karpet merah atau barisan pelayan yang menyambutnya dengan bungkukan hormat. Hari ini, wanita paruh baya itu datang dengan sisa-sisa kekuatannya, mengenakan pakaian sederhana yang warnanya sudah memudar. Tangan kanannya yang kaku akibat serangan stroke ringan, tampak terus bergetar di balik lipatan syal murah yang menutupi pundaknya. Di sampingnya, Arga berjalan dengan kepala tertunduk dalam, menuntun sang ibu yang jalannya kini pincang dan tidak seimbang. Mereka melangkah menuju meja resepsionis yang megah. Sang petugas wanita di sana menatap mereka dengan sopan, namun tatapan itu terasa seperti pisau yang menguliti harga diri Ratih. Setelah menyebutkan nama mereka, petugas itu meminta mereka menunggu di ruang tunggu lobi. 1 jam berlalu, kemudian 2 jam. Hingga akhirnya, jarum jam menunjukkan bahwa mereka telah menunggu selama 5 jam penuh di sana. Beberapa kali Arga mencoba mendatangi meja resepsionis untuk bertanya. Namun jawaban yang ia terima selalu sama. Nyonya Anissa sedang sangat sibuk dan belum bisa diganggu. Ratih menyandarkan kepalanya yang berdenyut kencang pada sandaran kursi lobi yang keras. Dadanya terasa sesak oleh rasa malu yang teramat sangat. Dulu, ia sering membiarkan Nisa berdiri berjam-jam di luar kamarnya, hanya untuk memberikan secangkir teh hangat, menolak mengizinkan menantunya masuk karena dianggap membawa sial. Kini, roda kehidupan berputar begitu cepat, hingga ia harus mengemis waktu dari orang yang pernah ia injak-injak tanpa ampun. Ibu Arga dan Nyonya Ratih, silakan masuk. Ibu Anissa sudah bersedia menemui Anda. Suara sekretaris yang lembut akhirnya memecah keputusasaan mereka. Dengan jantung yang berdegup kencang, Arga menuntun ibunya memasuki lift menuju lantai paling atas. Ketika pintu ruang kerja CEO terbuka, pemandangan di dalam ruangan itu seketika membuat napas Ratih tercekat. Ruangan itu sangat luas, dengan dinding kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kota dari ketinggian. Di balik meja kerja kayu jati yang sangat mewah, Nisa duduk dengan anggun. Ia mengenakan setelan kerja berwarna hitam formal yang sangat elegan, memancarkan aura wibawa seorang pemimpin besar yang mutlak. Nisa tidak langsung mendongak saat mereka masuk. Ia terus memeriksa beberapa dokumen di depannya, membiarkan keheningan yang dingin menyelimuti ruangan tersebut selama beberapa saat sebelum akhirnya meletakkan penanya perlahan. "Silakan duduk," ucap Nisa. Suaranya terdengar sangat tenang, datar, dan tanpa emosi. Ratih tidak sanggup melangkah menuju kursi empuk di depan meja Nisa. Tubuhnya gemetar hebat, air matanya tiba-tiba tumpah membasahi pipinya, yang kini tampak keriput dan pucat tanpa riasan mahal. Tanpa diduga oleh Arga, wanita paruh baya yang dulu begitu sombong itu perlahan melosoh turun ke lantai. Ratih berlutut di hadapan mantan menantunya. "Nisa, tolong maafkan Mama," ratap Ratih dengan suara parau yang tersendat oleh tangisan. Ia menengadahkan wajahnya, menatap Nisa dengan pandangan memohon yang amat sangat. "Mama khilaf di masa lalu, Nisa. Mama sangat menyesal. Tolong jangan usir kami dari rumah itu. Rumah itu adalah satu-satunya kenangan yang kami miliki. Mama sudah tua, sakit-sakitan, dan kami tidak punya tempat tinggal lain." Arga ikut berlutut di samping ibunya, menatap Nisa dengan mata yang berkaca-kaca. "Nisa, aku mohon belas kasihanmu. Aku tahu aku salah karena tidak pernah membelamu dulu. Tapi tolong, demi hubungan kita yang pernah ada,
Beri kami keringanan untuk tidak mengosongkan rumah itu. Nisa menatap dua orang yang bersimpuh di hadapannya itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Tidak ada kilatan kemarahan di matanya. Juga tidak ada rasa puas yang berlebihan. Yang ada hanyalah kedataran yang teramat dingin, seolah ia sedang melihat dua orang asing yang tidak memiliki arti apapun dalam hidupnya. Nisa perlahan berdiri dari kursinya, melangkah mendekat hingga berdiri tepat di depan Ratih yang sedang menangis tersedu-sedu. Menarik sekali, Nyonya Ratih, ucap Nisa lembut. Namun setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar begitu tajam menusuk udara. Dulu, saat saya menangis di bawah guyuran hujan badai, di depan gerbang rumah Anda, memohon belas kasihan agar diberikan kesempatan menjelaskan fitnah keji itu. Apakah Anda ingat apa yang Anda katakan kepada saya? Ratih membeku, tangisannya seketika terhenti. Ingatan malam pengusiran itu kembali berputar di kepalanya bagai hantaman gada besi yang menghancurkan sisa-sisa kesombongannya. Anda menyuruh pengawal menyeret saya seperti sampah. Lanjut Nisa, suaranya kini bergetar menahan luapan emosi masa lalu yang kembali bangkit. Anda membiarkan wartawan sewaan mempermalukan saya di jalanan yang dingin. Dan sekarang, Anda datang kemari, berlutut di kaki saya, meminta hal yang sama yang pernah Anda rampas dari hidup saya. Nisa, kami benar-benar terdesak, bisik Arga dengan keputusasaan yang mendalam. Kami tidak tahu harus pergi kemana lagi jika rumah itu disita sepenuhnya. Nisa menarik napas dalam-dalam, menguasai kembali emosinya dengan sangat cepat. Ia berjalan kembali ke meja kerjanya, lalu mengambil sebuah map kulit berwarna hitam pekat dari dalam laci. Ia meletakkan map tersebut di atas meja kaca, menimbulkan bunyi benturan yang membuat bahu Ratih tersentak kaget. Saya tidak akan membiarkan kalian hidup di jalanan, karena saya bukan orang kejam seperti Anda, ucap Nisa dingin, menatap lurus ke dalam manik mata mantan mertuanya. Saya akan memberikan rumah itu kembali kepada kalian, dengan satu syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Nisa mengetuk ujung jemarinya di atas map hitam tersebut, menyunggingkan sebuah senyuman tipis yang sangat dingin. Syarat yang harus kalian setujui sebelum matahari terbenam hari ini. Arga meraih map kulit hitam yang tergeletak di atas meja kaca dengan ujung jari yang gemetar. Dadanya bergemuruh, bersiap menghadapi keputusasaan yang mungkin akan menghancurkan sisa hidupnya. Ketika lembaran kertas di dalamnya terbuka, matanya terbelalak lebar. Tulisan tebal yang tertera di hadapannya seolah menjadi vonis mati bagi kehormatan mereka yang tersisa. Ia membaca baris demi baris persyaratan tersebut dengan bibir yang mendadak keluh. Ini, apa maksudnya ini, Nisa? Tanya Arga dengan suara yang nyaris berbisik karena syok. Ratih yang masih bersimpuh di lantai mendongak, mencoba merangkak sedikit mendekat ke arah meja kerja mantan menantunya. Wajahnya yang pucat pasi menyiratkan rasa takut yang teramat sangat atas ketidakpastian nasib mereka. Apa syaratnya, Arga? Katakan pada Mama sekarang juga. Nisa kembali duduk di kursi kebesarannya, melipat kedua tangannya di atas meja dengan tenang. Sorot matanya yang jernih memancarkan ketegasan yang tak tergoyahkan, seolah semua emosi kemarahan masa lalunya telah menguap sepenuhnya. Syaratnya sangat sederhana. Saya mengembalikan rumah itu secara cuma-cuma kepada kalian, tetapi kalian harus membayar harga sewanya dengan cara lain. Nisa menjeda kalimatnya sejenak, membiarkan keheningan ruangan memberi tekanan psikologis yang berat bagi kedua orang di hadapannya. Nyonya Ratih harus bekerja sebagai petugas kebersihan di pabrik utama Sekar Nusantara selama 1 tahun penuh. Anda akan menyapu lantai, membersihkan sisa-sisa bahan baku herbal, dan membuang sampah setiap hari, ucap Nisa dengan nada datar tanpa belas kasihan. Sedangkan kamu, Arga, kamu akan bekerja sebagai kurir pengantar barang, mengangkat kotak-kotak produk kosmetik, mengemudikan mobil box di bawah terik matahari, tanpa ada keistimewaan ataupun perlakuan khusus dari pihak kantor. Lancang sekali kamu. Pekik Ratih, mencoba membangkitkan sisa-sisa kesombongan masa lalunya. Tubuhnya bergetar hebat karena rasa kaget dan amarah yang mendadak meluap. Aku ini mantan mertuamu. Bagaimana bisa kamu menyuruhku menjadi pelayan rendahan di pabrikmu sendiri? Di mana hati nuranimu? Hati nurani? Nisa tersenyum tipis, sebuah senyuman dingin yang membuat bulu kuduk Arga meremang seketika. Di mana hati nurani Anda saat membiarkan saya tidur di jalanan di bawah badai?
Di mana kehormatan Anda saat memfitnah saya berselingkuh demi menutupi borok keluarga sendiri? Jika kalian menolak syarat ini, tidak masalah. Silakan angkat kaki dari rumah itu sebelum matahari terbenam hari ini. Ancaman tersebut seketika meruntuhkan sisa kemarahan Ratih. Kenyataan pahit bahwa mereka tidak memiliki uang sepeser pun untuk membeli makan, serta kondisi fisiknya yang digerogoti penyakit stroke membuat pertahanan wanita paruh baya itu runtuh sepenuhnya. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di posisi untuk memilih. Arga menatap ibunya dengan keputusasaan yang mendalam. Ego sebagai mantan pria kaya kini hancur lebur menjadi debu di hadapan kenyataan hidup yang kejam. Kami menerima syarat itu, Nisa, ucap Arga lirih sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air mata penyesalan akhirnya menetes membasahi lantai marmer yang mengilat. Beberapa bulan kemudian, suasana di pabrik pengolahan herbal Sekar Nusantara tampak sangat sibuk. Di sudut ruang produksi yang luas, seorang wanita paruh baya mengenakan seragam biru lusuh khas pekerja kasar sedang mengayunkan sapu dengan gerakan yang lambat. Tangan kanannya yang kaku sesekali kesulitan memegang gagang kayu sapu tersebut. Beberapa karyawan muda yang lewat di dekatnya tampak berbisik-bisik, memandang rendah ke arah sosok yang dulunya selalu tampil mewah di majalah-majalah sosialita tersebut. Ratih hanya bisa menunduk pasrah, menelan semua rasa malu yang membakar dadanya setiap hari tanpa berani mengeluh. Sementara itu, di area bongkar muat barang yang panas, Arga tampak bersusah payah, memikul kotak kayu yang berat ke dalam bak mobil pengantar. Kaus polosnya basah kuyup oleh keringat, kulitnya yang dulu bersih kini tampak kusam dan legam terbakar matahari. Tidak ada lagi jam tangan mewah, atau setelan jas puluhan juta rupiah. Yang tersisa hanyalah seorang buruh kasar yang harus mematuhi perintah mandor, demi bisa melanjutkan hidup. Dari balik jendela kaca besar di lantai paling atas gedung perkantoran, Nisa berdiri tegak menyaksikan pemandangan tersebut dari kejauhan. Di sampingnya, Pak Baskoro berdiri sambil mengangguk bangga. "Kamu tidak ingin memaafkan mereka secara penuh?" tanya Pak Baskoro lembut. Nisa menggeleng pelan. Wajahnya tampak sangat damai dan lega. Keadilan bukan tentang membalas dendam dengan kekerasan, Pak Baskoro. Ini adalah proses pendewasaan bagi mereka untuk menghargai keringat orang lain. Biarlah karma menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Keesokan harinya, Nisa melangkah perlahan menyusuri jalan setapak di pemakaman umum yang sunyi. Angin pagi berembus lembut, membawa kehangatan yang menenangkan jiwa. Ia berhenti di depan sebuah nisan batu yang bersih, bertuliskan nama mendiang ayahnya, Wijaya. Nisa berlutut, mengusap permukaan batu nisan tersebut dengan penuh kasih sayang. Ia mengeluarkan sebotol produk kecantikan Sekar Nusantara yang dikemas sangat elegan, lalu meletakkannya dengan lembut di atas rumput hijau yang basah oleh embun pagi. "Ayah," bisik Nisa, air matanya menetes bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa puas dan kelegaan yang luar biasa. Semua rasa sakit itu sudah selesai. Warisan ayah kini telah kembali ke tempat yang seharusnya. Nisa berjanji akan terus menjaga amanah ini. Nisa berdiri, menarik napas dalam-dalam menikmati kesegaran udara pagi yang bersih. Di ujung jalan pemakaman, Pak Baskoro beserta tim manajemen barunya telah menunggu dengan senyuman hangat. Nisa memutar tubuhnya, melangkah maju dengan tegap meninggalkan masa lalu yang kelam menuju masa depan, yang penuh dengan cahaya kedamaian.